Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, selamat mendengarkan kakak. Xiaoyan secara alami tidak bisa mendengar kata-kata lelaki tua itu, tetapi Xiaoyan tidak berdaya, bukankah dia hanya menunda setengah menit, apakah dia harus begitu kejam? Tinggal sedikit lebih lama tanpa mati. Jika itu masalahnya, aku akan pergi ke pavilion Douji. Xiaoyan selalu memikirkan tentang keterampilan Dou-nya, dan keterampilan Dou-nya hampir tidak berpengaruh pada orang lain. Hampir tidak ada kekuatan untuk bertarung. Xiaoyan, apakah kamu sengaja menghindariku? Aku sudah mencarimu sepanjang pagi. Suara gertakan Xiao Yuting terdengar, berharap dia akan mencoba narkoba. Tidak, sepupu Xiao Yu cukup lembut, wanita ini adalah penyihir lengkap yang memakan orang tanpa meludahkan tulang. Xiaoyan ingat bahwa Xiao Yuting menginjaknya tanpa ragu-ragu. Nona Yuting, selamat pagi, saya lapar, jadi saya akan mencari sesuatu untuk dimakan. Xiaoyan tersenyum pada Xiao Yuting, tetapi dia sedikit tidak berdaya ketika dia tertawa. Kamu tahu apa yang harus dimakan, kamu tidak sebaik. Xiao Yuting tidak mengatakannya sama sekali, dia melangkah maju dan meraih tangan Xiaoyan dan berkata, ikuti aku. Xiaoyan melirik Xiao Yuting yang memegang tangannya dengan sedikit malu, ragu-ragu atau mengikuti Xiao Yuting, tapi dia penasaran dengan apa yang akan dilakukan Xiao Yuting. Xiao Yuting membawa Xiaoyan melewati gedung-gedung, dan akhirnya membawa Xiaoyan ke sebuah gedung bertingkat rendah. Baru saat itulah Xiao Yuting melepaskan tangan Xiaoyan dan berkata kepada Xiaoyan, bangunan ini tidak mencolok di cabang klan Xiao, tapi ini adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa melihat matahari terbenam. Xiao Yuting duduk, memeluk lututnya dengan tangannya, membenamkan kepalanya di lengannya dan berhenti berbicara. Sekarang bukan tengah hari, dan matahari yang menyengat di tubuh sangat nyaman. Xiaoyan menekan keinginannya untuk keterampilan bertarung dan diam-diam tinggal di sisi Xiao Yuting. Di benua Douqi, dia suka bersama Sun Er diam-diam selama setahun. Ketika dia datang ke Genesis Kontinen, dia semakin merindukan waktu. Adikku dan aku sama-sama dari benua Tianling, tapi dia dan aku adalah saudara tiri. Dia lahir di ruang utama, dan aku lahir di kamar selir. Dia 15 tahun lebih tua dariku, sejak aku mulai belajar mengerti. Dia adalah putri surga dalam keluarga. Dia dicintai oleh seluruh keluarga dalam keluarga, dan kultivasinya sepenuhnya adalah miliknya sendiri selangkah demi selangkah. Keluarga memberinya pil obat, memberinya keterampilan bertarung, dan bahkan menemukan pernikahan yang baik untuknya, tetapi dia menghindar. Dia hanya ingin menemukan jalannya sendiri. Ketika saya berusia 10 tahun, ibu saya meninggal karena keracunan, dan saya menjadi target semua orang di keluarga untuk diganggu. Ayah saya tidak bisa mengendalikannya bahkan jika dia mau. Setelah mereka menggertak mereka melarikan diri dan tidak bisa mengendalikannya, tidak mengejar. Tidak masalah, bakat saya tidak terlalu bagus. Selama mereka tidak membunuh saya, ayah saya terlalu malas untuk muncul dan anak-anaknya tidak akan peduli dengan saya sendirian. Malam itu, saya dibuli lagi oleh sekelompok anak-anak. Tidak ada yang menolong saya hanya menggertakkan gigi dan mengubur semua hinaan di hati saya, sekaligus benih kebencian juga terpendam di hati saya, membenci mereka, aku bahkan lebih membenci keluarga yang kejam dan egois itu. Tapi saya tidak tahu, dia berdiri tidak jauh dan menyaksikan seluruh proses diganggu. Setelah semua orang pergi, dia datang ke sisi saya dan membantu saya berdiri, yang terluka parah. Dia tidak memberi saya perawatan apapun tetapi membawa saya ke puncak gunung dan membiarkan saya berbaring di lengannya dan menontonnya bersama. Matahari terbenam. Matahari terbenam saat itu sangat indah. Di persimpangan laut dan langit, matahari terbenam yang setengah jatuh tergantung bergoyang di permukaan laut. Dengan gelombang pasang, ia melayang dan bergoyang, dan sepertinya semua hal baik berhenti di momen perubahan ini. Meskipun kesakitan, saya tidur dengan sangat nyaman malam itu. Air mata mulai mengalir di mata Xiao Yuting, bahkan ketika dia berbicara tentang diintimidasi dan penuh dengan keluhan, dia tidak menangis, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Xiaoyan secara alami merasakan hal yang sama, dalam 3 tahun terakhir pemborosan, dia diganggu tidak kurang dari Xiao Yuting, tetapi dia memiliki perlindungan dari ayahnya dan perusahaan Sun Er, setidaknya dia beruntung dalam kemalangan. Setelah hari itu,
dia mulai mengajari saya beberapa keterampilan bertarung secara sistematis, dan pada saat yang sama memberi saya beberapa keterampilan bertarung untuk saya pilih. Bakat saya tidak terlalu bagus, tetapi kebencian keluarga membuat saya tidak dapat membantu tetapi menjadi lebih kuat, jadi saya mulai melatih semua keterampilan bertarung yang dia berikan kepada saya. Saya berusaha lebih keras daripada yang lain, tetapi hasil saya tidak terlalu bagus. Di bawah perlindungan kakak perempuan saya secara alami jauh lebih sedikit diganggu. Namun, kultivasi kakak perempuan saya sendiri juga terhambat. Kakak perempuan saya takut saya akan diganggu lagi ketika dia mundur sendiri, jadi dia hanya menggunakan waktu sepele untuk berlatih, jadi kemajuan kakak perempuanku melambat. Kemajuan saudari yang lambat secara alami menyebabkan ketidakpuasan dalam keluarga. Mereka memberinya waktu kultivasi selama 30 tahun. Jika saudara perempuannya yang berusia 30 tahun tidak mencapai Dodi, dia harus berlatih sesuai dengan metode yang disediakan oleh keluarga. Lagi pula, yang lain anak-anak dalam keluarga telah mencapai bahkan orang yang paling penting dalam keluarga belum membuat kemajuan apapun. Ini adalah penghinaan terhadap sebuah keluarga. Di bawah tekanan keluarga, saudara perempuan saya tidak punya pilihan selain memilih untuk mundur, tetapi memerintahkan beberapa orang untuk merawat saya. Setelah saudara perempuan saya mundur, saya seharusnya berusia 13 tahun itu. Saya mulai menjadi acuh tak acuh, dan saya mengabaikan siapapun. Kultivasi telah menjadi satu-satunya hal dalam hidup saya, dan saya telah mengubur intimidasi mereka di hati saya. Ini penghinaan menjadi kekuatan pendorong untuk latihan saya. Ketika saya berusia 15 tahun, saya menjadi Dowang. Pada usia 30 tahun, saudara perempuan saya menjadi Dow di atas permintaan keluarga. Saya menunggu selama 2 tahun untuk hari itu, dan saudara perempuan saya yang menjadi Dodi adalah bahkan lebih indah dan lebih indah. Pada hari itu juga kakakku membawaku melihat matahari lemah untuk kedua kalinya. Saat matahari terbenam, semuanya masih begitu damai dan indah. 1 tahun kemudian, saudara perempuan saya akan meninggalkan benua Tianling. Saya memilih orang yang menggertak saya lebih kuat dari saya untuk bertarung. Pada akhirnya, saya terluka parah. Saya menyeret tubuh saya yang terluka untuk mengirim saudara perempuan saya. Kakakku memelukku dan berkata kepadaku, "Pergilah menonton matahari terbenam ketika kamu sedang kesakitan dan kehilangan. Ketika matahari terbenam, kamu akan bangun untuk hari yang baru dan indah. Dan jangan terlalu diam, tidak ada anak laki-laki yang akan melakukannya, seperti orang bisu. Di benua penciptaan, kakak perempuan akan melindungimu, dan kakak perempuan akan melindungimu dari angin dan hujan." Mata Xiao Yuting penuh dengan air mata. Di benua Tianling, Xiao Wanxing membuat janji pada Xiao Yuting, namun sebuah kecelakaan bertahun-tahun kemudian membuat status Xiao Wanxing sebagai gadis manis di langit mendung. 10 tahun kemudian, pada usia 25, Xiao Yuting menerobos untuk menjadi Dodi. Itu tidak terlalu bagus, tapi juga tidak terlalu buruk. Meskipun sebagian dibuat oleh pil obat, itu tidak dapat dipisahkan dari usahanya sendiri, dan keinginan untuk bertemu saudara perempuannya di dalam hatinya telah melampaui kebenciannya terhadap keluarga. Pertarungan terakhir Xiao Yuting secara alami adalah balas dendam, tetapi mereka yang menggertaknya telah berhasil menjadi Dodi, atau hanya keluarga sampah yang tidak bisa mengalahkan Dodi dengan pil. Pada akhirnya, Xiao Yuting tidak punya pilihan selain mengajari orang-orang di garis yang sama dengan orang-orang yang menindasnya dengan pelajaran yang bagus. Hampir setengah dari klan Xiao dihancurkan olehnya, untungnya benih kebencian yang ditanam di hatinya tidak berakar. Setelah gangguan itu, orang-orang dari keluarga Xiao tidak bisa mentolerirnya lagi, dan dia tidak bisa tinggal di keluarga Xiao lebih lama lagi. Jadi dia menghabiskan tahun berikutnya berkeliling daratan, dan yang paling dia sukai adalah menyaksikan matahari terbenam di puncak gunung, tetapi matahari terbenam tanpa saudara perempuannya tidak lagi seindah sebelumnya, dan kadang-kadang dia akan menghabiskan sedikit waktu untuk mengekspresikan dirinya. Jadilah lucu. 1 tahun kemudian, 160 tahun telah berlalu di benua penciptaan. Dengan bakat dan fondasinya yang kuat, Xiao Wanxing berhasil memasuki tahap kaisar dan menjadi dewi yang mempesona dari keluarga Xiao. Selain itu, dia adalah keturunan patriark yang tidak tahu harus pergi kemana, jadi dia menjadi anggota inti keluarga Xiao. Beberapa orang bahkan meramalkan bahwa Xiao Wanxing akan menjadi orang pertama dalam sejarah klan Xiao yang melewati kesengsaraan surgawi seperti gerbang hantu dan menjadi seorang pejuang abadi.
Tapi yang paling dipedulikan Xiao Wanxing bukanlah semua ini, dia paling bahagia saat melihat nama Xiao Yuting di silsilah keluarga. Orang yang merupakan murid dan adik perempuan ini, dia mengatakan di awal bahwa dia akan melindunginya di benua penciptaan. Sekarang dia memiliki kekuatan ini, setidaknya tidak ada seorang pun di keluarga Xiao yang berani menggertaknya. 16 tahun telah berlalu, dan saya tidak tahu seberapa besar gadis kecil itu tumbuh, apakah dia masih diam seperti sebelumnya. Itu sebabnya, sebagai gadis manis di langit, dia akan mengambilnya dari pesawat yang lebih rendah, dan dia juga menyukai pekerjaan ini. Akhirnya, lebih dari setahun yang lalu, Xiao Wanxing menunggu Xiao Yuting, dan kedua saudara perempuan itu tentu saja sangat senang bertemu. Aku dengan enggan menjaga diriku dengan cara yang hidup dan menyenangkan ketika aku bertemu kakak perempuanku. Aku tidak ingin kakak perempuanku melihat Xiao Yuting yang pendiam dan kesepian itu lagi, tapi aku tidak menyangka permintaanku yang disengaja akan membawa bahaya besar. Untuk kakak perempuanku, air mata mengalir keluar dari Xiao Yuting, dan adegan itu membuatnya menyalahkan dirinya sendiri selama setahun. Meskipun Xiao Wanxing selalu meyakinkannya bahwa selama dia menemukan Tianhuo, semuanya bisa diselesaikan, tapi bagaimana bisa kelas 2? Kekuatan seperti Xiao Clan memiliki Tianhuo. Kata-kata telah lama dihancurkan oleh kekuatan lain. Hari itu, atas permintaanku, kakakku membawaku melihat matahari terbenam di benua penciptaan. Pada hari itu, matahari terbenam terlihat sangat indah di bawah berat matahari terbenam, meskipun aku tidak tahu itu sama dengan matahari terbenam di benua Tianling. Itu adalah matahari merah yang sama, tetapi keindahannya sama. Matahari terbenam awalnya berarti berlalunya hari tua dan kedatangan hari baru, tapi kali ini adalah serangan setelah matahari terbenam. Serangan dari keluarga Sue dan keluarga Qin. Keunggulan saudara perempuanku telah membangkitkan niat membunuh keluarga Qin dan Sue. Tidak ada makhluk abadi yang bertarung di Lingzhou, markas besar klan Xiao. Munculnya makhluk abadi yang bertarung akan berarti bahwa keseimbangan ketiga keluarga di luar kendali, keseimbangan, jadi mereka hanya bisa menjadi makhluk abadi yang bertarung. Bibitnya dicekik. Xiao Yuting mengatakan ini, matanya penuh amarah. Ada penyesalan atas ketidakpatuhannya sendiri, dan ada kebencian terhadap klan Qin dan Sue. Serangan ini jelas sudah direncanakan. Untuk keberhasilan aksi, kedua klan mengirim 2 kaisar puncak dan 2 kaisar berpangkat tinggi. Kakak baru saja menerobos kaisar, dan pada dasarnya tidak ada cara untuk melawan kombinasi seperti itu. Mungkin mereka tidak ingin sepenuhnya menyinggung keluarga Xiao. Ketika saudara perempuan saya dan saya tercengang, itu hanya menempatkan semacam racun di tubuh saudara perempuan saya. Ketika saudara perempuan saya dan saya bangun, kekuatan saudara perempuan saya turun dari kaisar ke tingkat yang lebih rendah dari alam spiritual kaisar, dan itu tidak berbeda dengan seseorang yang baru saja datang ke benua penciptaan. Petik 2. Kemudian, klan Xiao menggunakan kekuatan seluruh klan untuk menemukan cara untuk detoksifikasi, tetapi mereka tidak berhasil. Setengah tahun kemudian, seseorang dari kekuatan yang diandalkan klan Xiao datang ke klan Xiao dan mengusulkan sebuah metode, yaitu menggunakan Tianhuo Tianshui atau api lainnya untuk detoksifikasi. Namun, dengan kekuatan klan Xiao, Tianhuo dan Tianshui pada dasarnya tidak mungkin ditemukan. Oleh karena itu, bagi klan Xiao, api aneh lainnya telah menjadi pilihan terakhir, tetapi ada banyak alkemis klan Xiao, termasuk api seni aneh. Tapi masih belum ada cara untuk menyelesaikannya. Saya juga mulai belajar seni racun pada hari itu. Jika ada dewa di dunia, akan ada penawarnya, tetapi tidak peduli seberapa keras saya mencoba, itu tidak berguna. Pada akhirnya, saya hanya bisa menggantungkan harapan saya pada mereka yang berpangkat lebih rendah. Itu sebabnya Anda melihat saya mengambil Yin Cheng hari itu. Kakak perempuan yang kehilangan semangat balas dendamnya tidak dekaden. Dia mencurahkan energinya untuk pembangunan keluarga Xiao. Dia, tidak peduli kesulitan apapun yang dia hadapi, dia akan mengatasinya sendiri. Sama seperti di benua Tianling, dia kuat dan berani. Dia adalah dewi tak terkalahkan dari klan Xiao, bahkan jika dia kehilangan kekuatannya, posisinya di hati klan Xiao tidak akan pernah berubah. Dan ketika saudara perempuanku tiba di kota Jiyin, ada tambahan komandan 3 tentara naga dan Phoenix Huang Feng, dia kekuatan kaisar adalah tingkat tertinggi. Kata Xiao Yuting. Dalam benak Xiao Yan, dia ingat bahwa orang yang dia temui saat itu tidak berharap dia menjadi kaisar yang kuat. Tentara naga Phoenix,
dinamai dari benua roh naga dan benua roh Phoenix, adalah kekuatan tempur inti dari klan Xiao. Setiap prajurit dari kelompok etnis Xiao merasa terhormat untuk bergabung dengan tentara naga dan Phoenix. Selama setahun, keaktifan dan kelucuanku seperti kilat di wajan. Aku sekali lagi kembali ke Xiao Yuting yang pendiam sebelumnya. Karena kemampuanku yang beracun, aku hampir menjadi musuh publik keluarga Xiao, tetapi di bawah perlindungan adikku, aku tidak menerima hukuman apapun. Tapi hatiku sangat sakit, karena kakakku kehilangan kekuatannya. Yang paling ingin aku lihat adalah kakakku bisa mengembalikan sikapnya yang dulu, tunjukkan padaku matahari terbenam yang indah, akhiri waktu yang menyakitkan ini, dan memulai yang baru. Perjalanan baru. Jadi, Xiao Yan, aku harap kamu bisa membantuku mewujudkan keinginan ini, dan aku bisa menyetujui semua permintaanmu. Xiao Yuting menatap Xiao Yan dengan mata memohon. Xiao Wanxing menggunakan tindakannya untuk melindungi Xiao Yuting, yang merupakan janji saudara perempuannya yang tidak berubah kepada saudara perempuannya. Xiao Yuting tidak menyisihkan biaya untuk membantu Xiao Wanxing memulihkan sikapnya yang dulu, ini adalah janji kakaknya yang tidak berubah kepada adiknya. Xiao Yan menatap Xiao Yuting dan berkata bohong untuk tidak tergerak, tapi dia benar-benar tidak bisa membantu. Di bawah mata Xiao Yuting yang bersemangat, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Yuting, aku juga ingin membantumu, tapi aku tidak bisa membantumu." Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Xiao Yuting merasa bahwa dunianya telah kehilangan dukungannya. Xiao Yan hampir memberinya harapan terbesar dan memberinya rasa sakit terbesar. Insiden ini adalah bekas luka pada dirinya, dan jika tidak dipaksa, dia tidak mau membuka bekas luka ini. Xiao Yan menghela nafas, dia tidak bermaksud menyembunyikan Xiao Yuting, dan berkata perlahan, luka paling fatal di tubuh Xiao Wanxing bukanlah racun, tetapi segel yang sangat istimewa, tetapi jika Anda melakukan detoksifikasi terlebih dahulu, segel itu akan meledak. Xiao Wanxing, jika Anda membuka segelnya terlebih dahulu, racun akan menyerang organ dalam dan enam perut, dan Xiao Wanxing akan mati. Cara terbaik adalah menggunakan jantung dan menggunakannya pada saat yang sama. Tingkatnya hanya 50%. Petik 2. Oleh karena itu, Tianhuo hanyalah alasan bagi kakakmu untuk menemukan kenyamanan untukmu. Tianhuo dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Bagaimanapun, di Lingsu, kamu harus pergi ke Tianhuo atau Qi Flame. Kamu masih memiliki arah, tetapi biarkan kamu menemukan peringkat ke-6 apa yang dibawa seorang alkemis kepadamu adalah keputusasaan. Secercah harapan lebih baik daripada keputusasaan. Xiao Yan akhirnya merasa bahwa dia harus memberitahu Xiao Yuting yang sebenarnya. Mungkin Xiao Wanxing punya ide sendiri, tapi itu terlalu tidak adil untuknya, untuk menyembunyikannya dari Xiao Yuting, dan Xiao Yuting tidak begitu rentan. Bagaimana mungkin kakakku benar-benar selingkuh selama setahun? Xiao Yuting menatap Xiao Yan dan tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Semua yang dilakukan Xiao Wanxing adalah untuk kebaikanmu sendiri, tapi dia mengabaikan latihanmu. Aku tidak menyangka kamu cukup bodoh untuk berlatih racun. Kamu pikir dia setuju untuk membiarkanmu keluar hanya untuk membiarkanmu menemukan Qi Flame. Dia hanya tidak ingin kamu berlatih seni racun. Bagaimanapun, sebagai kakak perempuan, tidak ada yang ingin adik perempuan mereka berlatih seni racun. Xiao Yan terus menjelaskan. Jadi cara terbaik bagimu untuk membalas budi adikmu sekarang adalah berlatih keras. Mungkin hari itu kamu menjadi seorang pejuang abadi, dan apoteker kelas 6 yang jatuh cinta padamu pada pandangan pertama akan membantumu mengangkat segel kakakmu dengan cara. Xiao Yan memandang Xiao Yuting bercanda. Xiao Yuting tersipu ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Ya, dia bodoh. Jika dia bisa berlatih dengan baik, maka dia akan bisa membalaskan dendam saudara perempuannya, dan dia juga bisa mencari api surgawi dan air surgawi. Bukankah sudah waktunya, meskipun kehidupan orang-orang di bawah Douxian akan berakhir, selama mereka bekerja keras, mereka akan memiliki peluang untuk sukses. Xiao Yuting menyeka air matanya dan berkata kepada Xiao Yan, terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya. Tapi apakah kamu tidak takut bahwa aku akan memberitahu apoteker kelas 6 bahwa kamu memiliki Skyfire untuk menyelamatkan adikku? Meskipun tidak setiap 6 apoteker kelas akan membunuh orang dan mencuri harta karun, tetapi ada banyak orang yang serakah akan keuntungan. Aku bisa melakukan apa saja untuk adikku. Xiao Yuting tampaknya telah mendapatkan kembali penampilannya yang hidup dan cantik. Jika itu penyamaran sebelumnya, sekarang itu agak tulus.
Xiao Yan bergidik, dia seharusnya tidak memberitahunya, biarkan dia menangis sendirian. Anda memiliki kemampuan untuk menemukan apoteker untuk menunjukkan kepada saya, Anda adalah kubis Cina ketika Anda adalah apoteker kelas 6. Xiao Wanxing lebih suka membiarkan Anda pergi ke Tianhuo daripada membiarkan Anda pergi ke apoteker kelas 6, cukup untuk melihat kelangkaan apoteker kelas 6. Xiao Yan tidak bodoh, jawabnya. Xiao Yuting berhenti berbicara, hanya duduk di sana, tidak tahu harus berpikir apa. Xiao Yan menghela nafas dan berkata, setelah mendengarkan sebuah cerita begitu lama, izinkan saya menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Sebenarnya, hidup Anda tidak terlalu tragis, dan ada orang yang lebih menderita dari Anda. Xiao Yuting mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, juga penasaran dengan cerita seperti apa yang akan Xiao Yan ceritakan. Dia memiliki wajah yang cantik, mimpinya menjadi seorang apoteker, tetapi mimpinya tidak dapat diwujudkan karena atributnya. Pada akhirnya, dia mundur dan menjadi dokter. Dia mengenakan gaun putih, di mana orang-orang meletakkannya. Dia melihat seperti bidadari yang cantik, baik dan cantik, dan menyenangkan. Ingatan Xiao Yan juga kembali ke kota kecil bernama kota Qingshan, dia masih ingat betapa cantiknya dia dalam pakaian putih. Namun, di balik keindahan dan kebaikan ini menyembunyikan kesepian dan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia juga memiliki profesi lain yang ditakuti, Tuan Racun. Tuan Racun sangat menakutkan. Ada pepatah yang disebut Tuan Racun 1. Kemarahan, mayat Fu adalah sejuta. Dan dia adalah Tuan Racun, keberadaan paling menakutkan di antara ahli racun. Apa yang dia miliki adalah tubuh beracun. Kata Xiao Yan. Ketika Xiao Yan berbicara tentang tubuh racun jahat lagi, mata indah Xiao Yuting sedikit berubah. Xiao Yan telah menyebutkan tubuh racun jahat di awal. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk mengetahuinya, tetapi pada akhirnya dia melupakannya. Sekarang Xiao Yan mengambil inisiatif untuk menyebutkan ini dan jatuh, salah satu kekhawatirannya. Tubuh racun jahat bergantung pada pengambilan racun untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan itu tumbuh sangat cepat, tetapi setiap orang yang menyentuh tubuh racun jahat akan mati. Jadi dia hampir seperti keberadaan iblis. Aku juga bertemu dengannya secara kebetulan. Xiao Yan tidak ingin berbicara tentang pengalamannya dengan Xiao Yixian, di dalam hatinya itu adalah rahasia milik mereka, bahkan Suner dan Cailin tidak tahu banyak tentang itu. Dia masih ingat dengan jelas bahwa di lembah kecil itu, Xiao Yan berkata kepada peri medis kecil itu, pengerjaan yang bagus, siapapun yang menikahimu benar-benar beruntung. Tapi mereka tetap tipe teman yang punya hubungan asteris. Kemudian, dia pergi ke sebuah kerajaan yang dihormati oleh para ahli racun, di mana dia secara pribadi mengirim dua lelaki tua yang membesarkannya ke titik tidak bisa kembali, dan dia masih ingat dengan jelas penampilan damai lelaki tua itu sebelum waktunya, meskipun dia membunuh mereka, mereka selalu menganggapnya sebagai cucu mereka sendiri. Kemudian orang-orang di desa menganggapnya sebagai orang yang tidak dikenal dan menangkapnya untuk diinterogasi, tetapi malam itu, tubuh beracun itu pecah lagi, dan semua orang di desa itu meninggal, kecuali dia telah menjadi tulang. Dia ditakdirkan untuk kesepian dan tidak berdaya karena konstitusi alaminya. Dia berlutut di depan kuburan lelaki tua itu selama 3 hari 3 malam, dan 3000 sutra hijau akhirnya berubah menjadi rambut putih. Dia mengesampingkan kebaikannya dan berbalik menjadi seseorang gadis racun langit yang ditakuti orang. Pada akhirnya, dia menjadi yang terkuat di kekaisaran terakhir, dan dia menjadi iblis yang membuat anak-anak berhenti menangis. Setelah hampir 10 tahun kesulitan, tubuhnya yang bermasalah teratasi. Dia akhirnya berubah kembali menjadi peri medis kecil yang tercinta itu lagi, dan dia kembali menjadi seorang gadis seperti malaikat, baik dan cantik, seorang saudari. Dia telah mengalami kesulitan tanpa ada yang menemaninya. Apa yang dia alami jauh di luar imajinasi kita. Jangan berpikir bahwa kamu adalah yang paling sial, ada banyak orang di dunia yang lebih malang darimu. Yan akhirnya terhibur. Xiao Yuting memutar matanya ke arah Xiao Yan. Pria ini sebenarnya menghilangkan bagian yang paling menarik. Peri medis kecil itu seharusnya menjadi istrimu, jika tidak, bagaimana kamu tahu dengan baik? Kata Xiao Yuting. Tidak harus seorang istri yang mengerti. Nah, saksikan matahari terbenam perlahan sendiri. Hari tua sudah berakhir, dan hari baru akan segera dimulai. Xiao Yan menatap langit, matahari yang indah menggantung di langit, matahari terbenam yang indah. Xiao Yan sendiri sebenarnya kecanduan,
Tidak peduli seberapa menyakitkan hari ini berakhir, besok akan mengantarkan hari yang baru. Mereka berdua adalah orang-orang sengsara dari ujung dunia. Mengapa mereka saling mengenal saat bertemu? Bukankah Xiao Yan juga memiliki sejarah kesedihannya sendiri? Aku ingin adikku menemaniku melihat matahari terbenam. Xiao Yuting berkata kepada Xiao Yan, dengan keyakinan di wajahnya dia percaya bahwa suatu hari dia bisa membuat adiknya pulih kembali. Jika Anda benar-benar tidak bisa, maka Anda bisa melindungi adik Anda sendiri. Xiao Yuting tidak tega untuk menghargai matahari terbenam saat ini, meskipun matahari terbenam itu indah, menarik untuk bersama dengan orang yang dia inginkan. Jangan beritahu kakakmu bahwa aku yang mengatakannya. Xiao Yan melirik Xiao Yuting dan berkata, jangan bilang pada adikku, jangan bilang pada kakakku bahwa kamu adalah orang yang tidak berperasaan. Xiao Yuting menatap Xiao Yan dan bertanya, pria tak berperasaan? Kapan aku menjadi pria tak berperasaan? Xiao Yan berkata dengan dingin. Dokter kecil abadi telah membayar begitu banyak untukmu dan kamu tidak menikahinya, apa karena kamu tidak patah hati? Xiao Yuting menjawab. Bagaimana kamu tahu bahwa Xiao Yixian telah membayar banyak untukku? Xiao Yan berkata dengan hati nurani yang bersalah, dia tidak mengatakan apa-apa. Intuisi, indra keenam seorang wanita, aku akan mengundangmu makan malam besok siang. Jika kamu tidak ingin keterampilan bertarung, kamu tidak harus datang. Sudut mulut Xiao Yuting menunjukkan lengkungan puas. Setelah Xiao Yuting selesai berbicara, dia pergi, meninggalkan punggung yang misterius. Xiao Yan sedikit terkejut, bagaimana Xiao Yuting tahu apa yang dia butuhkan. Pergi saja, kamu masih bisa memakanku, kata Xiao Yan. Xiao Yan kembali ke kamar, Xiao Jian sedang berlatih. Xiao Yan mengingat apa yang dia ketahui tentang sang alkemis hari ini. Saat ini, yang paling dia butuhkan adalah kuali obat dan ramuan obat dan resep. Selama dia memiliki hal-hal ini, kekuatan jiwanya di tahap awal ranah kaisar sudah cukup untuk memperbaiki pil obat kelas 1. Kekuatan jiwa dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap selanjutnya, dan puncak berdasarkan alam kaisar, alam peri dan alam dewa. Xiao Yan menghabiskan satu malam untuk berkultivasi, tetapi pada dasarnya dia tidak meningkatkan kekuatannya dengan berkultivasi di sini selama satu malam. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia harus mendapatkan tekad air dan api. Waktu malam berakhir dalam proses kultivasi, Xiao Yan bangun keesokan harinya dan hampir tengah hari. Xiao Yan mandi dan pergi ke kafetaria, dia ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan Xiao Yuting. Di posisi yang sama hari itu, Xiao Yuting duduk di sana sendirian dengan sebuah buku di tangannya, tetapi itu terkait dengan racun. Xiao Yan mengatakan yang sebenarnya, yang mungkin merupakan hal yang baik untuknya. Setidaknya dia punya tujuan baru, meski sulit tapi bukan tanpa harapan. Kamu tidak akan memberitahuku, kamu mengundangku untuk makan udara di siang hari ini. Xiao Yan duduk di seberang Xiao Yuting dan berkata tanpa daya. Aku lupa menyediakan makanan malam ini. Xiao Yuting berkata tanpa daya, dan terus membaca, mengabaikan Xiao Yan. Lupakan saja, aku harus pergi ke pavilion Douji. Xiao Yan bangkit dan berencana untuk pergi. Apakah kamu tahu apa yang ada di pavilion Douji? Xiao Yuting mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dan bercanda. Hanya ada 3 keterampilan bertarung tingkat kaisar di pavilion Douji cabang, dan mereka semua adalah kaisar tingkat rendah, dan bahkan markas besar klan Xiao tidak memiliki keterampilan bertarung. Artinya, bahkan jika Anda pergi ke pavilion Douji, kamu tidak akan bisa bertarung dengan keterampilan. Xiao Yuting melanjutkan. Jadi Xiao Yan, ayo buat kesepakatan. Aku bisa membantumu meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, tapi aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Xiao Yuting menatap Xiao Yan dan menunjukkan senyum menawan. Kesepakatan apa? Xiao Yan memandang Xiao Yuting dan menemukan bahwa dia menjadi lebih dewasa dalam semalam. Saya dapat memberi Anda bahan obat untuk memperbaiki pil obat, tetapi Anda harus berjanji bahwa jika suatu hari Anda dapat menembus Douxian dan membantu saudara perempuan Anda, dan ada syarat tambahan, saya ingin Anda membantu klan Xiao menghancurkan klan Sue dan klan Qin. Xiao Yuting berkata kepada Xiao Yan, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Meskipun Xiao Yan merasa bahwa kondisi Xiao Yuting sangat menarik, dia tidak setuju, dan dia tidak ingin cerukan masa depannya dengan imbalan kepentingan saat ini. Saya tahu bakat saya sendiri.
Jika saya tidak memiliki kesempatan khusus di benua penciptaan, saya tidak dapat menembus Fighting Immortal. Jika saya ingin melangkah lebih jauh di benua penciptaan, saya harus memiliki dasar yang kuat. Meskipun saya memiliki saran kakak, aku masih harus minum pil. Pondasinya tidak stabil karena obat. Inilah mengapa klan Xiao sulit tampil melawan makhluk abadi. Awalnya, kakak perempuanku adalah harapan terbesar, tapi Xiao Yuting berkata tak berdaya. Saya tetap menolak. Meskipun saya membutuhkan bahan obat, saya tidak akan menggunakan potensi saya untuk membuat modal. Mungkin saya akan mati hari itu, maka usaha Anda akan sia-sia. Jika suatu saat saya memiliki kekuatan, saya akan membantu Anda, tapi serahkan masalah balas dendam pada adikmu. Saya pikir dia sendiri berharap untuk membalas dendam sendiri, jawab Xiao Yan. Pelit. Lupakan saja, aku tidak peduli padamu lagi. Xiao Yuting tertawa. Saya mendapat berita bahwa akan ada lelang di kota dekat Gunung Wanzang dalam 3 hari, dan akan ada keterampilan bertarung penguasa, yang tampaknya merupakan keterampilan bertarung kekaisaran tingkat menengah. Pada saat itu, diperkirakan bahwa para leluhur dan tetua dari 3 keluarga akan pergi ke sana. Setiap keterampilan bertarung tingkat kaisar di Lingzhou akan menyebabkan banyak dampak, dan ini adalah kesempatan Anda. Jika kekuatan ekonomi Anda dapat dibandingkan dengan 3 keluarga besar, Anda dapat mencobanya, tapi saya tidak berpikir ada banyak harapan. Xiao Yuting akhirnya menempatkan dirinya informasi yang dia dapatkan memberitahu Le Xiaoyan, dan pada saat yang sama dia merasa kasihan pada Xiao Yan, mengetahui bahwa kekuatan ketiga keluarga tidak turun, Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan mereka. Xiao Yan sangat senang mendengar bahwa ada keterampilan bertarung pada awalnya, tetapi secara bertahap memudar setelahnya, dan dia tidak memiliki sumber daya keuangan untuk dibandingkan dengan 3 keluarga besar. Tapi menyerah begitu saja, Xiao Yan sedikit enggan di hatinya, apakah dia akhirnya memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi dia harus menyerah seperti ini. Tetapi jika Anda tidak menyerah, apa yang dapat Anda ubah dengan kekuatan Anda saat ini? Xiao Yan dalam perjuangan untuk sementara waktu, apa yang harus dia lakukan? Apakah akan pergi atau tidak? 2 anjing berkelahi, main-main. Xiao Yan memikirkan kata ini di benaknya, tetapi dia segera menyangkalnya. Keberuntungan Anda tidak selalu sebaik ini. Aku sudah memberitahumu beritanya. Jika ini masalah biasa, aku bisa membantumu, tapi aku punya lebih dari cukup energi untuk masalah ini. Ini petanya. Jika kamu ingin pergi, pergilah sesegera mungkin. Peta itu ditempatkan di depan Xiao Yan. Xiao Yan penuh dengan ekspresi rumit, dan pada akhirnya dia hanya bisa kembali ke kamar sendirian dan menghela nafas. Saya tidak berharap untuk datang ke sini dan saya bahkan tidak bisa menangani keterampilan bertarung. Xiao Jian menatap Xiao Yan dengan wajah tertekan, dan saat ditanyai, Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengatakannya. Xiao Jian juga merasa kasihan, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur Xiao Yan. Aula konferensi markas besar klan Xiao di Lingzhou. Pada saat ini, semua tetua keluarga Xiao datang ke sini, tetapi kursi pertama kosong, yang menunjukkan rasa hormat kepada patriark keluarga Xiao yang pergi untuk menemukan terobosan. Di sebelah kiri adalah seorang lelaki tua, orang ini adalah Xiao Tian, penatua klan Xiao yang saat ini mengendalikan Kongres Rakyat Nasional, dan juga seorang kaisar yang kuat. Di bawahnya adalah para tetua klan Xiao. Di seberangnya adalah Xiao Wanxing dalam gaun putih, cantik dan mengharukan. Di bawah Xiao Wanxing ada kursi kosong, diikuti oleh Huang Feng dan komandan tentara naga dan Phoenix lainnya. Komandan kedua tentara naga dan Phoenix masih mundur, jadi dia tidak bisa menghadiri pertemuan, dan semua orang telah tiba, kata Xiao Wanxing kepada Xiao Tian. Oke, karena semua orang yang bisa datang ada di sini, Wanxing, kamu yang memimpin rapat. Xiao Tian dengan ramah berkata kepada Xiao Wanxing. Item pertama dari pertemuan itu adalah tentang keterampilan bertarung tingkat menengah kekaisaran. Harga keterampilan bertarung tingkat menengah kekaisaran di pasar adalah sekitar 1,5 juta koin roh, yang setara dengan 150 juta koin emas. Ini adalah salah satu dari seluruh klan Xiao. Penghasilan bulanan, dan kali ini persaingan mungkin akan lebih ketat. Selanjutnya, kita perlu menentukan garis bawah keluarga Xiao dan siapa yang akan dikirim ke pelelangan, kata Xiao Wanxing perlahan. Wanxing, apakah kamu memiliki informasi yang lebih detail?
apa kelebihan dan kekurangan dari keterampilan bertarung itu, dan untuk siapa itu cocok. Ketika kata-kata Xiao Wanxing baru saja jatuh, seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, orang ini tampaknya berasal dari klan Xiao. Penatua keempat, dia sangat memperhatikan keterampilan bertarung peringkat kaisar. Menurut informasi yang dapat dipercaya, ini adalah teknik bertarung dengan kaki. Meskipun agak bias, kekuatannya tidak kecil, kata Xiao Wanxing. Pada saat ini, semua tetua mengingat dalam benak mereka yang senjatanya adalah penguasa. Jika keterampilan bertarung dibeli dan tidak dapat digunakan, itu tidak hanya akan sia-sia tetapi juga memperburuk beban keluarga Xiao. Sejauh yang saya tahu, tidak ada pemimpin tentara naga dan Phoenix yang menggunakan penggaris sebagai senjata. Itu tidak cocok untuk mereka. Tampaknya keterampilan bertarung ini tidak berguna, tetapi saya, keluarga Xiao, harus mencoba memenangkannya. Bagaimana menurutmu, Xiao Tian kepada para tetua? Itulah yang kami katakan. Tetapi bagaimana kami harus memahami intinya? Tak satu pun dari dua orang tua, Qin Sue, adalah vegetarian. Kami sangat mungkin ditipu oleh mereka. Dan orang-orang yang dikirim seharusnya tidak hanya kuat, tetapi juga punya rencana, kata seorang tetua. Memang, menilai dari pertempuran keterampilan bertarung sebelumnya, keluarga Xiao saya memang menderita beberapa kerugian tersembunyi. Kata tetua lainnya. Wanxing, bagaimana menurutmu? Xiao Tian bertanya pada Xiao Wanxing setelah para tetua mengutarakan pendapat mereka. Dari sudut pandang egois, saya pikir lebih baik untuk melelangnya. Tapi dari situasi keluarga Xiao saat ini, menyerah terlalu banyak di luar harga yang diharapkan mungkin merupakan pilihan terakhir. Wajah Xiao Wanxing sedikit merah, bahkan aku tidak tahu mengapa aku memikirkan pria berjubah hitam ketika aku mendengar teknik civiting. Sangat disayangkan bahwa dia bukan komandan tentara naga dan Phoenix. Jika dia, keluarga mungkin mengambil gambar keterampilan bertarung itu dengan cara apapun. Tapi dia tidak, keluarga tidak akan menghabiskan banyak uang untuk seseorang yang belum bergabung dengan keluarga Xiao. Status Xiao Wanxing di sini bukan karena dia adalah dewi keluarga Xiao, tetapi karena kemampuan analisisnya yang sangat baik dan dedikasinya yang tanpa pamrih kepada keluarga. Dapat dikatakan bahwa keluarga Xiao bisa tanpa Xiao Tian, atau bahkan tanpa patriark, tetapi tidak boleh tanpa Xiao Wanxing. Katakan alasannya, kata Xiao Tian. Dia masih cukup tertarik dengan keegoisan Xiao Wanxing. Dia mengerti bahwa Xiao Wanxing biasanya mengutamakan keluarga dan tidak akan merugikan kepentingan keluarga demi keegoisannya sendiri. Karena dia mengusulkan ini, pasti ada alasan yang masuk akal. Alasannya adalah untuk menunggu hal terakhir untuk dibicarakan bersama. Di bawah tatapan para tetua, Xiao Wanxing akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata. Hal kedua, Xiao Wanxing melanjutkan di bawah tatapan Xiao Tian. Hal-hal berikutnya adalah semua masalah sepele dari keluarga Xiao, yang diusulkan oleh Xiao Wanxing, dan para tetua mengusulkan metode dan akhirnya memilih. Hal terakhir adalah para tetua merumuskan rencana penilaian untuk Xiao Yan, kata Xiao Wanxing. Setelah dia kembali ke klan Xiao, rencana penilaian tentang Xiao Yan juga datang ke tangannya. Hasil Xiao Yan dalam satu pertempuran dan 4 bahkan tidak dapat diabaikan oleh Dewan Tetua. Di satu sisi, ini akan mengancam martabat benua Tianling. Di sisi lain, catatan Xiao Yan bisa dikatakan yang terbaik di dunia, sejarah klan Xiao kekuatan klan membawa harapan, sehingga rencana penilaian untuk Xiao Yan lahir. Xiao Wanxing juga pertama kali berhubungan dengan rencana semacam ini. Dia berasal dari garis patriark, jadi dia menerima banyak perhatian ketika dia datang ke benua penciptaan. Tidak ada rencana untuknya, tapi Xiao Yan berbeda dari benua selain 3 pesawat super rendah. Rencana ini adalah hasil diskusi saya dengan beberapa tetua. Jika Xiao Yan lulus penilaian dalam semua aspek, ia dapat diberikan sebagai penatua yang bertindak. Wanxing, Anda seharusnya menghubungi Xiao Yan untuk mendiskusikan pandangan Anda, kata Xiao Tian kepada Xiao Wanxing. Kekuatan dan temperamen Xiao Yan masih bagus, tetapi dia memiliki kesombongan. Jika kita memaksanya untuk bergabung dengan benua Tianling, dia mungkin tidak setuju bahwa bahkan jika kita memahaminya secara rasional dan menunjukkan kasih sayang, itu belum tentu berhasil. Bagaimanapun, aku tidak memiliki banyak rasa memiliki pada klan Xiao saat ini. Xiao Wanxing memilah-milah pikirannya dan berkata,
dia juga tidak berdaya dengan klan Xiao yang memaksa mereka untuk mengubah benua tempat mereka semula. Yah, saya merasakan hal yang sama, dan Xiao Yan tampaknya memiliki api bintang jatuh bahwa keluarga Murong telah menghilang. Jika Anda memberitahu keluarga Murong apakah mereka akan memaksanya atau tidak? Huang Feng juga mengungkapkan kekhawatirannya. Apa? Xiao Yan memiliki api di langit. Bukankah gadis itu Yuting tahu? Xiao Tian memandang Xiao Wanxing dengan heran. Dia sudah berjanji untuk membantuku menyembunyikannya, dan dengan karakternya, dia seharusnya tidak mengatakannya, kata Xiao Wanxing. Xiao Yan ini mungkin harapan kuat dari klan Xiao, dan mungkin juga menjadi sumber kehancuran klan Xiao. Klan Murong sama menakutkannya dengan klan Ning. Jika berita Tianhuo menyebar, bahkan klan Ning akan tidak bisa melindungi kita, kata seorang tetua. Dalam hal ini, mari kita membuat penilaian Xiao Yan sedikit lebih sulit. Jika dia lolos, maka tidak peduli berapa banyak pengorbanan yang harus dia lakukan, dia harus melindungi bibit. Jika dia gagal, biarkan dia berjuang sendiri. Xiao Tiandao. Xiao Yan menyelamatkan Yuting, dan senjata Xiao Yan kebetulan adalah seorang penguasa. Jadi kuharap aku bisa memberikan keterampilan bertarung ini kepada Xiao Yan, tapi itu tidak sesuai dengan aturan klan. Xiao Wanxing menghela nafas dan berkata, saya akan pergi ke pelelangan ini secara pribadi. Jika itu dalam kisaran yang dapat diterima, saya akan mengambilnya untuknya, sebagai dukungan baginya untuk lulus penilaian, kata Xiao Tian. Para tetua melihat bahwa Xiao Tian membuat pernyataan, dan tidak mengatakan apa-apa, dan pertemuan selesai. Xiao Wanxing melihat rencana di depannya dan menghela nafas, tidak tahu mengapa. Di kota tempat Lingzu berada, Xiao Jian, apakah kamu sudah cukup? Apakah kamu berencana untuk melihat ibu mertuamu? Xiao Yan tidak bisa menahan keluhan sambil melihat Xiao Jian yang sedang berlarian. Orang ini mulai berbelanja dengan gila-gilaan ketika dia datang ke kota ini, tetapi mereka keluar setelah menolak untuk berpartisipasi dalam perburuan binatang. Xiao Jun tahu bahwa mereka benar-benar melarikan diri dan menyapa mereka dengan baik, tetapi juga memberi mereka banyak uang, meskipun itu tidak cukup untuk membeli keterampilan bertarung, tetapi masih mungkin untuk membeli beberapa item. Xiao Jian tidak perlu membeli barang. Bagaimanapun, kita telah menjadi pejuang di dunia ini. Apakah orang mengambil makanan sebagai surga mereka? Namun, pria ini membeli semua perhiasan dan aksesoris untuk wanita. Namun, Xiao Yan akhirnya membeli beberapa dari mereka sendiri dan berencana untuk memberikannya kepada Suner dan Cailin. Meskipun dia tidak tahu kapan mereka akan datang, Xiao Yan percaya bahwa akan ada hari bagi mereka untuk bersatu kembali. Ngomong-ngomong, kita tidak mampu membeli keterampilan bertarung, jadi aku akan membeli beberapa hadiah untuk Rower. Xiao Jiandao. Rower adalah apa yang Xiao Jian sebut istrinya, dan Xiao Yan tidak bertanya dari keluarga mana istrinya berasal. Tidak peduli seberapa baik hubungan mereka, ini adalah pekerjaan rumah orang lain, dan Xiao Yan tidak ingin mengkhawatirkannya. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga memiliki penghargaan untuk Xiao Jian, dia adalah suami yang baik. Xiao Yan, percaya atau tidak, aku akan berbalik melawanmu, bagaimanapun juga, kamu tidak punya uang, apa yang kamu lakukan di rumah lelang? Aku mengatakan bahwa keterampilan bertarung itu bukan untukmu, diseret oleh Xiao Yan dan berjalan menuju pelelangan. Xiao Yan berkata dengan dingin, jika kamu mengatakan lebih banyak, aku akan menjahit mulutmu. Siapa istrimu? Apakah kamu harus membeli begitu banyak barang untuknya sekaligus? Menyebut istrinya, mata Xiao Jian memancarkan jejak kesedihan, aura nakal di tubuhnya menghilang, dan dia berubah menjadi orang yang tegas. Xiao Yan tahu bahwa dia baru saja membuat kesalahan, dan berkata kepada Xiao Jian, maaf, aku tidak. Ayo pergi dan lihat keterampilan bertarung itu, tidak ada yang bisa menjamin apapun. Xiao Jian menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, bisakah kalian berdua tidak berdiri di sini menghalangi jalan? Nona muda kami telah diblokir olehmu untuk waktu yang lama. Pada saat ini, suara wanita yang marah terdengar dari belakang. Xiao Yan dan Xiao Jian sama-sama terkejut, mereka berbalik dan melihat seorang gadis cantik menatap mereka dengan marah dengan tangan di pinggul. Melihat sekeliling gadis ini, berdiri seorang wanita tak tertandingi yang menggoda. Gaun panjang putih melilit sosoknya yang anggun dan cantik, pipinya yang indah bersinar dengan cahaya lembut yang redup, dan sepasang mata yang jernih dan mengalir. Ada rona merah yang indah di lehernya, yang seputih batu giok,
dan payudaranya yang montok naik turun dari waktu ke waktu. Seluruh tubuhnya memancarkan penampilan yang menawan, lekuk tubuhnya yang indah, di bawah balutan pakaian putih, menunjukkan lengkungan yang luar biasa. Meskipun ada banyak wanita dengan kecantikan luar biasa yang telah dilihat Xiao Yan, wanita ini pasti bisa berada di depan. 3. Pejalan kaki di sebelahnya menghentikan gerakan mereka, dan semua mata tertuju pada wanita cantik ini. Pada saat ini, dia jelas merupakan pemandangan paling indah di sini. Banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur dan berspekulasi bahwa wanita itu berasal dari keluarga itu. Xiao Yan dan Xiao Jian secara alami terpana oleh kecantikan wanita itu, tetapi pada saat ini, suara sumbang terdengar lagi, memecah kesunyian di sini. Aku belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya, cepatlah, kita sedang terburu-buru. Gadis itu mau tak mau berkata dengan marah ketika melihat Xiao Yan dan mereka berdua masih berdiri di sana. Xiao Jian menarik Xiao Yan menyentuh hidungnya, dan mengatakan sesuatu yang membuat semua orang ingin memukulnya. Sebenarnya, kamu benar-benar bisa memutar. Xiao Jian buru-buru minggir, menyatakan bahwa dia tidak mengenal orang ini. Kayu mutlak, keindahan seperti itu dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Di hadapan kecantikan seperti itu, apalagi mengalah, saya tidak tahu berapa banyak orang yang rela berbaring dan membiarkannya menginjaknya. Kamu, gadis itu memandang Xiao Yan dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, kapan nona mudanya menerima perlakuan seperti itu. Setiap kali mereka melihat wanita muda itu, mereka dengan patuh memberi jalan, dia tidak tahu harus berkata apa. Oke, Xiao Yun, dia benar, kita bisa mengambil jalan memutar. Pelelangan akan segera dimulai. Jika kalian berdua akan berpartisipasi, kamu harus bergegas. Wanita cantik itu membuka bibir merahnya dan suaranya bijaksana. Bergerak, penuh dan bulat. Setelah berbicara, dia benar-benar berjalan dari sisi Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Kamu memiliki wajah yang begitu besar, kamu berani memperlakukan wanita muda seperti ini, kamu akan dihukum. Xiao Yun mengulurkan jari dan menunjuk ke depan Xiao Yan, jadi dia ingin memakan Xiao Yan. Kamu luar biasa, kamu tidak melihat ekspresi di wajah mereka bahwa mereka akan memakanmu. Setelah wanita itu pergi, Xiao Jian datang ke sisi Xiao Yan dan berkata, sejak zaman kuno, ada banyak malapetaka, dan dia mungkin juga penguasa kerusakan negara dan orang-orang. Xiao Yan berkata tanpa daya, karena permusuhan mereka, Xiao Yan secara otomatis mengabaikannya. Ayo pergi, meskipun tidak ada kesempatan, ayo pergi dan lihat, biarkan kamu mati. Xiao Jiandao. Xiao Yan juga kesakitan. Keterampilan bertarung ini bisa dikatakan sangat penting baginya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, tapi... Ketika Xiao Yan datang ke pelelangan, dia langsung dikejutkan oleh orang-orang di depannya. Kursi di venue telah diambil oleh pasukan besar di wilayah tersebut, dan orang-orang di kedua sisi venue sudah dipenuhi orang yang memegang kartu lelang. Xiao Yan secara alami berdiri di belakang. Duduk di depan pelelangan secara alami adalah 3 keluarga besar Lingzhu, keluarga Qin, keluarga Xiao dan keluarga Sui. Pertempuran antara 3 keluarga tidak pernah berhenti. Hari ini, 3 rubah tua secara alami harus memulai pertempuran. Xiao Tian, tidak ada keluarga Xiaomu yang tampaknya menggunakan penggaris, mengapa kamu ikut bersenang-senang? Kata seorang lelaki tua yang agak murung di sebelah Xiao Tian. Patu Qin digunakan oleh seseorang di keluargamu. Cucuku menggunakan penggaris. Jika kalian berdua mundur selangkah, bagaimana kalau aku memberi keluargamu 10.000 koin emas? Kata lelaki tua lain dengan wajah memerah. Keluarga Xiaoku tidak peduli dengan bisnismu, naikkan saja harganya jika kamu memiliki kemampuan, aku akan menemanimu. Xiao Tian mencibir. Dalam kata-kata 3 rubah tua, Anda dan saya, pelelangan juga dimulai. Seorang lelaki tua melangkah ke atas panggung dan berkata sambil tersenyum, semuanya, selamat datang di rumah lelang kamar dagang kami. Meskipun banyak orang yang mengetahui aturannya, saya masih menekankan bahwa ketika menawar, Anda harus mengutip nomor dan tawaran Anda. Yang dengan tawaran tertinggi di akhir akan menjadi pemenangnya. Pada saat ini, 2 wanita tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan, dan seorang wanita berkata kepada wanita di belakangnya, sepertinya kita harus berdiri di sini. Karena penampilan wanita yang memukau, sebuah ruang kecil segera dibuka dengan dia sebagai pusatnya.
Meskipun banyak orang ingin bersamanya, tetapi di dalam hati mereka dia sama mulia dan tidak dapat diganggu-gugat seperti seorang dewi. Wanita itu akhirnya berdiri di sebelah kanan Xiao Yan, dan gadisnya menatap Xiao Yan dengan wajah tidak senang. Xiao Yan dan Xiao Jian secara alami menemukan wanita itu, yang adalah wanita dan gadisnya yang baru saja mereka temui. Xiao Yan menyentuh hidungnya karena malu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dengan pesona wanita ini, diperkirakan jika dia pergi ke baris pertama terlebih dahulu, seseorang akan memberinya tempat duduk, tetapi sekarang dia berdiri di sini seperti dia. Tentu saja, Xiao Yan juga menjadi objek kebencian banyak orang. Mereka semua berinisiatif untuk menjauh dari Dewi. Anak ini benar-benar bodoh. Kamu pasti telah kehilangan keberanian yang kamu miliki sekarang, dan berada jauh dariku seperti mereka. Melihat rasa malu Xiao Yan, wanita itu berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit kewalahan, dia tidak pernah berpikir bahwa seorang wanita akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Untungnya, kata-kata juru lelang menyelesaikan rasa malu Xiao Yan. Barang lelang pertama ada di sini. Suara berat juru lelang terdengar. Seorang pelayan muncul dari belakang panggung, tetapi Xiao Yan menatap pelayan itu dan merasa bahwa dia sepertinya kehilangan sesuatu. Di benua penciptaan, orang terlemah adalah Dodi, tetapi pelayan ini tampaknya sangat lemah dan tidak seperti orang normal. Apakah menurutmu pelayan ini sedikit aneh? Xiao Yan berkata kepada Xiao Jian. Lihat harta karun itu, apa yang kamu lihat pada pelayan itu? Xiao Jian menatap Xiao Yan dengan tatapan putih. Item pertama, api binatang dari binatang urutan kelima, adalah favorit para alkemis. Nyala api yang baik seringkali menjadi kunci keberhasilan pemurnian obat. Semua apoteker dan keluarga besar harus menghargainya. Harga awal adalah 10.000 roh koin. Juru lelang memperkenalkan. Nomor 132, 100.000. Seseorang memanggil. 2015, 12.000. Nomor 5, 13.000. Banyak orang telah berpartisipasi dalam harga pembelian. Bagaimanapun, Warcraft Orde kelima setara dengan kekuatan kaisar tertinggi, dan orang-orang di kaisar tertinggi Lingzhu tidak lebih dari 5 indeks. Dan api binatang sangat menarik bagi para alkemis. Pada akhirnya, api binatang ini dijual seharga 50.000 koin roh. Kamu juga harus menjadi seorang apoteker, dan dari kata-kata dan perbuatanmu, tidak lama lagi kamu datang ke benua penciptaan. Wanita cantik itu berkata kepada Xiao Yan sementara Xiao Yan sedang melihat ke meja lelang. Bagaimana kamu melihatnya? Xiao Yan bertanya balik, dan dia menemukan bahwa wanita di depannya sangat misterius. Dari transmisi suaramu ke pasanganmu. Wanita itu tersenyum dan melanjutkan ke Xiao Yan. Wajah Xiao Yan sangat berubah, dia bisa mendengar transmisi suara Xiao Jian kepada wanita ini, jadi kekuatan wanita ini. Xiao Yan tidak berani memikirkannya sama sekali. Jangan khawatir, sebagai kompensasi, saya dapat memberitahu Anda bahwa wanita ini adalah mahakarya aliansi hitam, dan tugas mereka adalah bertindak sebagai pelayan. Jangan bilang, Anda bahkan belum pernah mendengar tentang aliansi hitam, kata wanita itu. Aku tahu. Xiao Yan juga mengerti dalam hatinya bahwa ini tidak dapat dipisahkan dari aliansi hitam, tetapi dia masih tidak bisa mempercayainya ketika dia dikonfirmasi. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Aku tahu bahwa kamu akan melelang keterampilan bertarung. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Jika kamu berjanji aku bisa mengambil keterampilan bertarung itu dan memberikannya padamu, wanita itu tidak memperhatikan pelelangan, kata Xiao Yan. Kondisi apa? Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menenangkan keinginan untuk keterampilan bertarung di dalam hatinya, dan berkata kepada wanita itu melalui transmisi suara. Harga keterampilan bertarung kekaisaran tidak akan pernah melebihi 2 juta koin roh. Anda harus mengembalikannya kepada saya 10 kali lipat dari harga yang saya lelang. Tentu saja, uang hanyalah masalah kecil. Yang paling penting adalah Anda harus menyetujui satu permintaan saya tanpa syarat. Permintaan saya dalam kemampuan Anda, wajar, dan tidak akan melanggar moralitas. Jika menurut Anda itu tidak masuk akal, Anda dapat meminta saya untuk mengubah alasannya. Kata wanita itu. Nona, begitu suara wanita itu berhenti, pelayannya menariknya, tampaknya tidak menyangka bahwa wanita mudanya akan berbicara dengan orang asing seperti biasanya, dan bahkan membuat kesepakatan seperti itu dengannya. Apa yang Tuan Muda Xiao pikirkan?
Wanita itu tidak menjelaskan apa-apa, tetapi masih berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan jatuh ke dalam perenungan, kata-kata wanita itu sangat menarik baginya. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membantuku? Xiao Yan bertanya. Tidak masalah siapa saya, selama Anda setuju untuk mencapai kontrak, saya akan mengambil inisiatif untuk menemukan Anda di masa depan. Bagaimana? Saya tidak membantu Anda, kami saling menguntungkan, mengatakan, hanya tindakan sederhana memiliki pesona yang tak terbatas. Xiao Yan terus tenggelam dalam kontemplasi. Jika kamu berpikir 10 kali terlalu banyak, aku bisa. Wanita itu melihat Xiao Yan ragu-ragu dan mengucapkan kata demi kata. Tidak, 10 kali adalah 10 kali, tetapi permintaanmu harus dilakukan secara sukarela olehku. Xiao Yan menggertakkan giginya dan setuju, 10 kali bukan apa-apa baginya, kuncinya adalah permintaan itu. Xiao Yan masih sedikit khawatir. Ini adalah janji antara tuan-tuan, tidak diperlukan sertifikat, dan kerjasamanya menyenangkan, kata wanita itu kepada Xiao Yan. Xiao Yan menatap wanita misterius ini dengan heran, bukankah dia takut Xiao Yan tidak akan menerima akun itu? Gentleman's Agreement, jika Anda memilih untuk melanggar kontrak, Anda akan merasa tidak nyaman selama sisa hidup Anda, dan jika Anda meninggalkan bayangan di hati Anda tidak akan menjadi orang yang kuat. Yang saya hilangkan hanyalah uang, dan apa kamu yang hilang tidak akan pernah kembali. Wanita itu sepertinya dia tahu pikiran Xiao Yan dengan jelas dan menjelaskan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti bahwa perjanjian ini mungkin tidak akan pernah dilupakan dalam hidup Xiao Yan, dan dia akan menunggunya untuk mengajukan permintaan. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, juru lelang tersenyum dan berkata, semuanya, berikut ini adalah harta terakhir dalam pelelangan kami, dan itu juga merupakan keterampilan bertarung yang diharapkan semua orang, keterampilan bertarung menengah tingkat kekaisaran, dan 5 kaki suanyan. Set penguasa ini memiliki total ada 5 alam, yang semuanya dirinci di atas, dan harga awalnya adalah 500.000 koin roh. Keluarga Xiao, keluarga Qin, dan keluarga Sue semuanya serius, ini adalah persaingan di antara mereka. Xiao Yan menatap panggung dengan mata terbakar, dan di sampingnya, wanita itu menunjukkan tatapan licik. Tidak, 2.200, 550.000. Seseorang segera mulai menaikkan harga. Meskipun mereka tahu bahwa pemilik keterampilan bertarung ini pastilah anggota dari 3 keluarga besar, mereka tetap tidak mau. Tidak, 176, 600.000. Beberapa orang juga menaikkan harganya, dan mereka secara alami memiliki harapan yang sama. Ada juga banyak orang yang hanya menonton adegan ini, mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki kekuatan, lebih baik menunggu hasil akhir. Ada juga banyak orang yang sengaja menaikkan harga, karena 3 keluarga besar kaya, mereka sengaja menaikkan harga dan membuat 3 keluarga besar menjadi darah besar. Xiao Yan juga sedikit gelisah, terutama wanita cantik ini. Meskipun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantunya bukan karena satu syarat, atau karena 10 kali lipat harganya. Mengapa orang asing melakukan ini pada dirinya sendiri? Wanita Xiao Yan yang terganggu secara alami melihatnya, tetapi dia tidak akan menjelaskannya kepada Xiao Yan. Apalagi pria ini justru berani memintanya mengambil jalan memutar, dan dia merasa tidak nyaman tanpa membalas dendam. 1 juta, patriark keluarga Qin tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan secara langsung menunjukkan sikap keluarga besar. 1.200.000. Patriark keluarga Sue juga mengutip harganya sendiri. Sebagai salah satu dari 3 keluarga besar, mereka tidak perlu menyebutkan nomor mereka, dan tidak ada yang merampok mereka. 1,25 juta. Xiao Tian berkata tanpa ekspresi. Pertempuran 3 keluarga besar secara resmi dimulai, dan tangan Xiao Yan tergenggam erat. Meskipun dia menebak bahwa identitas wanita itu tidak sederhana, dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, wanita itu tidak punya niat untuk bergerak sekarang. Wanita itu memandang Xiao Yan, sudut mulutnya membangkitkan lengkungan yang indah. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya yang berani berpartisipasi dalam pelelangan tanpa uang. Dalam kapasitasnya, setiap kali orang yang dia temui adalah tetua dari beberapa keluarga besar, dan mereka semua kuat dan kuat secara finansial, tetapi dia juga memiliki sedikit kekaguman pada Xiao Yan. 1,5 juta, kata kepala keluarga Qin. 180.000, kata Xiao Tian. Saat ini,
Keluarga telah mengkonfirmasi penyelidikan Xiao Yan, dia juga berharap untuk membujuk Xiao Yan untuk bergabung dengan benua Tianling melalui keterampilan bertarung, sehingga apa yang belum diselesaikan Xiao Wanxing dapat dilakukan oleh Xiao Yan. 2 juta, kepala keluarga Sue berpikir sejenak, menggertakkan giginya dan menambahkan 200.000, tetapi ini sudah batasnya. Meskipun dia pasti akan memenangkan keterampilan bertarung ini, dia berada di bawah tekanan keuangan yang besar. Keluarga Sue bukan miliknya sendiri, jika harganya dinaikkan, para tetua keluarga Sue akan marah. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya membuatnya menghela nafas lega. Patriark Sue mendominasi, saya bersedia untuk sujud, kata Patriark Qin. Xiao Tian, bagaimana denganmu? Jika keluarga Xiaomu dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, aku bisa menyerah. Keluarga Sue memandang Xiao Tian dengan bangga. Karena kamu sangat kaya, tidak apa-apa untuk memberimu keterampilan bertarung. Meskipun Xiao Tian enggan menyerah, dia menyerah. Meskipun Xiao Yan sangat baik, tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak uang untuknya setelah gagal lulus ujian. Penilaian Xiao Clan, jika suatu hari dia lulus, kemudian menemukan kesempatan untuk memberikan kompensasi kepadanya, saya yakin dia akan mengutamakan kepentingan keluarga. Patriark keluarga Qin, menawar 2 juta, apakah ada yang lebih tinggi? Kata juru lelang kepada orang-orang di bawah. Tempat itu sunyi, dan wanita di samping Xiao Yan tidak bersuara. Namun, hati Xiao Yan menjadi tenang, dia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan keterampilan bertarung ini di awal, dan dia memang terlalu irasional. Patriark keluarga Qin memiliki senyum di wajahnya. 2 juta, sangat mahal. Apakah Anda yakin bahwa kesepakatan kami akan berlanjut? Sebagai penutup, ada aturan 3 tembakan, dan Anda dapat terus menaikkan harga sebelum suara ketiga. Jika kamu mampu membeli uang, perjanjian akan dibuat. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu dan tidak bisa membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Juru lelang mengangkat palu untuk ketiga kalinya, dan pada saat ini, suara lembut dan jelas terdengar, saya akan membayar 50 juta, dan semua orang melihat ke arah suara. Ketika mereka melihat kecantikan wanita yang menakjubkan, dia melihat wajahnya, dia benar-benar terpana, dan dia tidak tahu apakah dia kewalahan dengan penampilannya atau terkejut bahwa dia membayar 50 juta. Banyak orang, termasuk kartu lelang di tangan Xiao Yan, jatuh langsung ke tanah. Banyak orang merasa bahwa mereka mengalami halusinasi pendengaran, dan juru lelang bahkan menjatuhkan palu di tangannya, menatap wanita itu dengan ekspresi hormat. Tempat itu hening, hening, hening. Ayo naikkan hargaku menjadi 100 juta, 100 juta koin roh. Wanita itu tersenyum dan berkata kepada juru lelang. Semua orang memandang wanita itu dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Wanita yang menakjubkan ini tidak akan bodoh, apalagi membeli keterampilan bertarung tingkat dewa seharga 100 juta. Aku akan menemukan seseorang untuk memberikannya kepadamu, dan sekarang aku akan memberikannya kepadamu dan kamu tidak akan dapat menerimanya. Wanita itu memandang Xiao Yan, yang tercengang, dengan senyum bangga di wajahnya. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar pintu, dan orang-orang di sana segera memberi jalan. Nona layak menjadi seorang nona muda. Menjadi kaya berarti berkemauan sendiri. 100 juta yuan, tapi saya kira Anda akan berpikir untuk membayar kembali uang itu setiap hari di masa depan. Anda akan berutang pada nona muda itu sampai kamu berani meminta nona muda untuk memberi jalan, kata Yan sambil tersenyum. Meskipun Xiao Yan tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, dia tahu bahwa dia pasti bertemu dengan pencatut, tetapi dia tidak pusing karenanya. Kembalilah dan beritahu nona, suatu hari Xiao Yan akan mengembalikan banyak koin emas kepadanya. Xiao Yan tidak takut ketika dia mengucapkan kata-kata ini, beberapa tidak takut. 1 miliar koin roh masih terbatas, Xiao Yan percaya itu bisa dilakukan suatu hari nanti. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Xiao Yun memelototi Xiao Yan dan berlari mengejar nona mudanya. Xiao Yan berjalan keluar dari pelelangan tanpa melihat kerumunan yang tercengang di sekitarnya. Xiao Jian sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, jadi dia mengikuti Xiao Yan ketika dia pergi. Lelang di belakang panggung. Nona, kamu terlalu kuat. Jauh lebih menyenangkan untuk melakukan ini daripada menamparkan Xiao Yan sampai mati. 1 miliar koin roh, seluruh Lingzhu dapat dibeli.
Xiao Yun memandang Zheng Zheng dengan kekaguman wanita minum teh. Wanita itu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, uang tidak menarik baginya. Dia melakukan ini untuk menghukum Xiao Yan karena curiga bahwa dia tidak punya uang, dan untuk memberi kompensasi kepada keluarga Xiao. Lagi pula, apa yang mereka lakukan itu memalukan. Dia adalah saudara perempuannya, tapi sayangnya, saya pikir Xiao Yan harus kesakitan, menangis dan memohon pada nona muda untuk menghentikan keterampilan bertarung dan membatalkan perjanjian. Tetapi wajah Xiao Yan tenang, ketika 1 miliar seperti kubis Cina, itu benar-benar mengecewakan. Saya tidak melakukannya, tidak melihat adegan ini. Xiao Yun mengeluh kepada nona mudanya dengan sedikit enggan. Itu benar-benar sesuai dengan gayanya. Wanita itu tidak terkejut dengan hasil ini. Nona, tidakkah menurutmu itu aneh? Mengapa ada orang yang berani mengatakan, kamu benar-benar bisa berkeliling dunia, di benua penciptaan, akan peduli dengan miliaran ini saja? Mungkin segel Wan Xing bisa dicabut. Ada sedikit kesedihan di mata wanita itu. Manajer, keterampilan bertarung yang Anda inginkan sudah siap. Seorang pria memberi hormat kepada wanita itu. Yah, kamu pergi ke cabang Xiao Clan secara langsung dan memberikan keterampilan bertarung kepada Xiao Yan. Kata wanita itu. Ya, aku akan segera melakukannya. Saya harap Anda benar-benar bisa tumbuh dewasa, sehingga dapat mengurangi rasa malu saya terhadap Wan Xing, kata wanita itu ringan. 1 miliar koin roh, 100 miliar koin emas, Xiao Yan, apa yang kamu bercanda? Xiao Jian menatap mulut Xiao Yan begitu lebar sehingga dia bisa memasukkan telur ke dalamnya. Yang paling membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Xiao Yan masih terlihat acuh. Saya percaya bahwa setiap orang akan merasa tidak berdaya ketika mereka tahu bahwa mereka memiliki hutang yang begitu besar. Aku berkata bagaimana wanita itu bisa begitu bersedia. 100 juta yuan adalah harga satu tembakan. Dia ingin kamu membayar perasaannya. Xiao Jian benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada Xiao Yan. Aku memang sedikit terkejut, tapi tidak apa-apa, bukan hanya 100 juta, kembalikan saja padanya. Xiao Yan mengangkat bahu acuh tak acuh, tetapi Xiao Yan penasaran dengan identitas wanita itu. Dia tidak boleh pendek uang, mengapa repot-repot untuk pamer, 100 juta tampaknya cukup banyak. Ini bukan hanya 100 juta. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambil 10 juta dan aku akan memberimu nama keluargamu. Xiao Jiandao, kamu menggunakan nama keluargaku dari awal. Xiao Yan memutar matanya dan berkata, yang paling kamu butuhkan adalah yang paling penting, apalagi 1 miliar, jika kamu membutuhkan 10 miliar, aku akan menjatuhkannya tanpa ragu-ragu. Niu, kenapa aku tidak meminjammu 10.000 atau 200.000 tahun dan kamu akan membayarku kembali 1000 kali? Kakak akan menunggumu untuk membayar hutang di masa depan, toh kamu tidak peduli. Xiao Jiandao, oke, aku tidak keberatan kembali beberapa kaki kepadamu, hanya untuk mencoba keterampilan bertarung itu. Xiao Yan berkata dengan serius. Tidak apa-apa, kamu para alkemis benar-benar hebat. Xiao Jian menghela nafas. Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa dia telah berutang seperti itu ketika dia pertama kali datang ke benua penciptaan. Jika dia memberitahu orang-orang itu, dia akan kehilangan tawanya, tetapi bagaimana dia harus membayarnya kembali, atau 1 emas koin. Setelah keterampilan bertarung diselesaikan, batu di hati Xiao Yan juga jatuh. Jadi, dia dan Xiao Jian juga membeli beberapa barang dan kembali ke cabang, cukup senang untuk tidak memikirkan miliaran koin roh di jalan. Namun, dalam perjalanan kembali, Xiao Yan dan Xiao Jian bertemu seseorang. Itu adalah wanita cantik, dengan tubuh halus dan anggun yang terbungkus gaun putih seperti salju. Rambut panjang wanita itu tersebar di belakangnya, dan hosta yang berharga dimasukkan ke rambut wanita itu, yang diikat menjadi sanggul. Mutiara yang indah tergantung dari seutas benang tipis di leher batu giok wanita itu, dan pakaian putihnya juga dihiasi dengan berbagai permata, yang membuatnya terlihat sangat mempesona, tetapi wanita itu memiliki sepasang sarung tangan di tangannya, yang membuat orang tidak bisa menolak. Ingin melepas sarung tangannya untuk melihat seberapa halus tangan itu. Wanita itu memegang pedang panjang di tangannya. Pedang itu tidak disarungkan, tetapi itu memberi orang perasaan yang tajam. Kesan pertama yang diberikan wanita itu kepada Xiao Yan adalah bahwa dia tidak diizinkan menjadi seorang pria.
Hanya saja wajah wanita itu saat ini tampaknya memiliki lapisan es yang belum mencair selama ribuan tahun, dan jelas bahwa dia tidak memiliki niat baik untuk Xiao Yan dan mereka berdua. "Xiao Yan, kamu pergi dulu," kata Xiao Jian pada Xiao Yan. "Ada apa denganmu? Apakah dia musuhmu?" Xiao Yan bertanya dengan bingung. "Dia adalah istriku, aku akan menanganinya sendiri," Xiao Jian Dao. Tapi Xiao Yan memandang wanita itu dan ingin mengatakan sesuatu. "Pergi, pergi sejauh yang kau mau," Xiao Jian berteriak marah pada Xiao Yan. Xiao Yan tidak berdaya, ini adalah pekerjaan rumah Xiao Jian, dan dia tidak punya alasan untuk ikut campur. Xiao Yan tidak punya pilihan selain pergi, meskipun semua orang penasaran, Xiao Yan bukanlah seorang penggosip untuk menguping. Xiao Jian memandang wanita itu dan berjalan untuk memeluknya, tetapi wanita itu berkata dengan ringan, "Berdiri di sana dan jangan bergerak, saya telah bergabung dengan bangsawan keluarga Sue, keluarga Xiao dan keluarga Sue berselisih, jadi saya datang kepada Anda hari ini untuk ini." Wanita itu menyerahkan setumpuk kertas kepada Xiao Jian. Xiao Jian meliriknya dan berkata dengan dingin, "Kenapa? Mengapa kamu harus bergabung dengan para bangsawan? Apa bagusnya? Apakah hubungan antara kita benar-benar tidak sebaik uang dan kesenangan? Ada apa dengan para bangsawan? Ada apa dengan para bangsawan yang memberiku makanan, pakaian, dan membiarkanku menjalani kehidupan yang nyaman? Aku menikahimu karena kekayaanmu, tapi apa yang kau berikan padaku? Apa yang kau berikan padaku itu pengejaran tanpa akhir. Aku sudah cukup hari-hari berkeliaran denganmu, karena konflik antara keluarga Xiao dan keluarga Sue menjadi semakin biokimiawi. Seharusnya ada hasil di antara kita." Suara Sue Rou benar-benar pemuja uang. Di benua Fengling, dia adalah putra tertua dari keluarga, tetapi bakat kultivasinya rata-rata, jadi dia tidak memiliki niat kultivasi, dan hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan setiap hari. Tapi suatu hari, dia bertemu Sue Rou secara tidak sengaja dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia menyukai gadis cantik ini. Tetapi dia adalah anak dari keluarga biasa, dan keluarganya biasa saja, tetapi dia memiliki pencapaian besar dalam niat pedang. Berbeda dari pesawat mati benua Doki, Ki asal kaisar yang memperkaya kekuatan garis keturunan benua itu tampaknya tidak penting. Di benua Doki, Xiao Yan menjadi kaisar Dou dan secara langsung meningkatkan kekuatan klan Xiao, tetapi ini tidak mungkin dilakukan di benua yang kaya akan kaisar Qi. Sue Rou, yang memiliki kehidupan yang sulit, membenci Xiao Jian, seorang anak bangsawan, jadi setiap kali Xiao Jian mendatanginya, dia akan melukai Xiao Jian dengan parah. Pada saat itulah Xiao Jian mulai menyukai ilmu pedang, dan semakin dia bermain, dia semakin kecanduan. Kekuatan Xiao Jian juga meningkat pesat, tetapi Sue Rou menjadi semakin ketakutan. Kemajuan Xiao Jian lebih cepat darinya. Mereka semua mengulangi kehidupan yang sama. Xiao Jian datang untuk mencari Sue Rou di siang hari, dan kemudian berjalan terpincang-pincang pulang. Dari awal hingga akhir, Sue Rou tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Xiao Jian, hanya pedang panjang di tangannya. Pertengkaran di antara mereka juga semakin sering terjadi. Dari pertempuran setengah bulan pertama, ke pertempuran 10 hari, ke pertempuran 7 hari, ke pertempuran 5 hari, hari terakhir pertempuran. Bukan karena kekuatan Xiao Jian menjadi lebih kuat, tetapi hatinya telah berubah, dari rasa jijik di awal menjadi perasaan tidak bisa dijelaskan di akhir. Tapi suatu hari, dia tidak datang, dan dia tidak melihat bayangannya selama sehari. Keesokan harinya, dia masih tidak datang, dia tampak khawatir, melihat jalan menuju miliknya dari pintu rumahnya. Pada hari ketiga, dia sudah berjalan keluar dari rumahnya, dan dia meninggalkan rumahnya selangkah demi selangkah, tetapi apa yang menyambutnya masih berupa kekecewaan. Hatinya seperti kehilangan sesuatu, kosong. Bangsawan adalah bangsawan, mereka mengatakan satu hal dan melakukan yang lain. Dia menghibur dirinya sendiri sambil menunggu, tetapi ketika dia selesai mengatakan ini, 2 baris air mata panas mengalir di wajahnya. Ada kemarahan, ada keengganan, ada keengganan. Kenapa? Kenapa aku menangis untuknya? Kenapa? Kenapa dia tidak datang lagi, takut padaku? Mengapa? Mengapa dia bertahan begitu lama tetapi menolak untuk bertahan untuk hari lain? Hanya satu hari, ini adalah hari ulang tahunnya. Bodoh. Benar-benar idiot. Suatu hari setelah setengah bulan, Xiao Jian muncul di depan Sue Rou lagi. Tetapi saat ini Xiao Jian berlumuran darah dan napasnya sangat lemah, seolah-olah dia akan meninggalkan dunia ini di saat berikutnya.
Setelah melihat kalimat pertama dan satu-satunya Suerou, "Ayo pergi," dia pingsan. Untungnya, Suerou mendukungnya tepat waktu sehingga dia tidak jatuh. Meskipun Suerou tidak tahu mengapa, dia meninggalkan kediamannya bersama Xiao Jian. Tidak lama setelah mereka pergi, rumah Suerou terkubur dalam lautan api. Untuk bulan berikutnya, Suerou merawat Xiao Jian, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga tahu mengapa Xiao Jian tidak datang kepadanya. Hari itu adalah hari ulang tahunnya, dia akan pergi ke Suerou, tetapi orang tuanya menghentikannya, dan menemukan pernikahan untuknya, memintanya untuk bertemu. Dia tidak pergi, yang membangkitkan kemarahan orang tuanya, yang memukulinya dengan keras. Dia bahkan mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia tidak akan menikahi wanita itu jika dia membunuhnya. Orang tuanya sangat marah dan mengutuk anak yang tidak berbakti, dan serangan itu menjadi lebih dan lebih serius, sampai dia tidak bisa bangun sebelum dia berhenti. Orang tuanya juga sepertinya tahu tentang dia dan Suerou, jadi mereka mengirim seseorang untuk mencari tempat Suerou, berencana untuk membunuh Suerou untuk menghindari masalah di masa depan. Hanya ketika Suerou meninggal, Xiao Jian, sebagai putra tertua, akan patuh dan bertanggung jawab, tetapi masalah itu diberitahukan kepada Xiao Jian oleh seorang pelayan. Xiao Jian dengan enggan melarikan diri dan membiarkan Suerou melarikan diri. Suerou tidak tahu mengapa kebencian dari sebelumnya telah menghilang pada saat ini, dan bahkan sedikit menyalahkan diri sendiri, apakah dia benar-benar tak tertahankan di dalam hatinya. Mengapa Anda tidak ingin percaya padanya? Cedera Xiao Jian berangsur-angsur sembuh, tetapi pengejar keluarga juga datang. Mereka berdua mulai menjalani kehidupan pelarian, dan Suerou mengabaikan Xiao Jian di sepanjang jalan. Xiao Jian juga tidak peduli, tapi sejak saat itu Xiao Jian berubah dari seorang anak menjadi seorang pelayan. Dia harus mencari makanan sendiri setiap hari dan belajar cara memanggangnya sendiri. Tapi yang membuatnya bahagia adalah meskipun Suerou enggan berbicara dengannya, setiap kali dia menyerahkan makanannya, dia akan diam-diam mengambilnya dan memakannya. Xiao Yan, Xiao Jun dan yang lainnya secara alami tidak tahu bagaimana keahlian Xiao Jian berasal. Mereka hanya tahu bahwa makanan Xiao Jian enak, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu karena dia mencintai istrinya sehingga dia memiliki keahlian seperti itu. Xiao Jian juga akan membeli beberapa perhiasan untuk Suerou, dan Suerou tanpa basa-basi akan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincinnya sendiri, tetapi Suerou tidak pernah memakainya sekalipun. Dia tidak menjelaskan apa-apa, meskipun Xiao Jian penasaran, dia masih memberi Suerou sepotong perhiasan, dan Suerou menerimanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini juga alasan mengapa Xiao Jian mengajak Xiao Yan untuk membeli perhiasan di mana-mana. Keduanya mempertahankan hubungan khusus ini dan berlatih bersama selama lebih dari 1 tahun. Akhirnya suatu hari, Xiao Jian memutuskan untuk melamar Suerou. Suerou menatap Xiao Jian, dan hanya mengatakan 4 kata setelah waktu yang lama, "Saya setuju." Hanya 4 kata sederhana membawa Xiao Jian kembali ke surga dari neraka. Dia siap untuk ditolak, tapi jawaban Suerou membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Jika itu mimpi, dia benar-benar tidak mau bersedia untuk bangun. Namun, 3 hari kemudian, Xiao Jian menyadari bahwa ini memang bukan mimpi, karena Suerou sudah muncul di hadapannya dengan mengenakan gaun pengantin. Gaun pengantinnya tidak mewah atau indah tapi dia membuatnya sendiri. Pernikahan ini tidak mendapat restu dari orang tua dan kerabat, tidak ada ucapan selamat dari teman, tidak ada saksi dari penduduk desa, tetapi ini sangat berbeda dan istimewa, dan ini adalah saat yang paling membahagiakan bagi Xiao Jian. Setelah menikah, Suerou lebih peduli pada Xiao Jian dan bekerja keras untuk menjadi istri yang baik. Dia tidak lagi acuh pada Xiao Jian, dan menjadi semakin lembut. Adapun hadiah yang diberikan Xiao Jian padanya, itu akan terpelihara dengan baik. Xiao Jian tidak bertanya, dia percaya pada Suerou. Selama pelarian, tingkat kultivasi mereka juga meningkat pesat, ilmu pedang keduanya meningkat pesat, dan akhirnya keduanya menjadi Dodi. Tetapi datang ke benua baru juga berarti awal yang baru, dan mereka bertemu dengan tentara yang berbeda untuk membawa mereka ke tempat yang berbeda. Xiao Jian enggan untuk menyerah, Suerou setuju untuk pergi ke sana untuk melihat dan kemudian pergi untuk menemukannya. Tapi dia secara pribadi mengalami di klan Xiao bahwa 3 level super menekan mereka sebelum dia menyadari betapa bodohnya keputusannya. Meskipun Suerou lebih kuat darinya, dia jelas bukan lawan mereka.
Melihat Suerou lagi sepertinya kembali ke masa lalu. Suerou yang acuh tak acuh telah pergi. Apakah kamu benar-benar memutuskan? Kamu bukan Suerou yang dulu. Xiao Jian menatap Suerou. Aku masih Suerou, tapi aku bukan Suerou lo. Ayo, ini pertarungan terakhir kita. Nama keluargamu adalah Xiao dan nama keluargaku Sue, dan Xiao Sue tidak berselisih. Kita akan bertarung lagi, dalam 3 tahun, waktu itu. Ini akan menjadi waktu ketika pertempuran antara dua keluarga kita akan berakhir. Suerou mengangkat pedang panjang di tangannya, dan pedang tajam itu sepertinya memotong segala sesuatu di sekitarnya menjadi ketiadaan. Tidak perlu, kita akan bertarung lagi dalam 3 tahun. Ilmu pedangku adalah berkatmu. Aku tidak ingin menggunakan ilmu pedangmu untuk melawanmu, kata Xiao Jian. Selanjutnya, tampaknya hal-hal ini tidak lagi diperlukan. Sejumlah besar permata melintas dari cincin pegangan Xiao Jian, dan Xiao Jian melemparkannya langsung ke udara. Jika ada yang menonton, mereka pasti akan melihat hujan permata yang indah. Di tengah hujan, seorang wanita cantik dengan rambut panjang berkibar seperti peri yang tidak memakan dunia, tanpa jejak bau kembang api, benar-benar menakjubkan. Di tengah hujan, seorang pria tampan dengan tulang kokoh seperti pahlawan yang menyelamatkan semua orang, tanpa rasa takut, dia anggun dan tidak terkendali. Ini harus menjadi pasangan yang dibuat di surga. Jewelry Rain seharusnya menjadi kesaksian cinta mereka, tetapi di sini ia menyaksikan perpisahan. Waktu berlalu sangat lambat pada saat ini, sangat lambat. Suerou melihat permata di langit dan sepertinya ada sesuatu yang lebih, tetapi itu melintas. Xiao Jian menatap Suerou di depannya, dan setelah melihatnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dia berhenti sejenak di tangannya, dan ekspresi tekad melintas di matanya. Suerou, tinggalkan buku itu, orang-orang tua di keluarga Sue tidak memenuhi syarat untuk menulis, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menulis. Hari ini aku akan menulisnya sendiri, kata Xiao Jian dingin. Tumpukan kertas di tangannya terlempar ke langit, dan Xiao Jian memiliki pedang lain di tangannya untuk melihat ke langit, dan tumpukan kertas itu hampir berubah menjadi 2 bagian. Mereka semua mendarat di tanah berturut-turut, 4 di antaranya masih terpelihara, 2 dimasukkan ke dalam cincinnya sendiri oleh Xiao Jian, dan 2 lainnya perlahan-lahan jatuh di tubuh Suerou. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.